Semenanjung Balkan yang terletak di Eropa Tenggara dan berbatasan dengan Anatolia di Asia memiliki posisi khusus dalam sejarah dan geopolitik Eropa. Balkan yang adalah tempat kelahiran peradaban Yunani kuno yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan seni dunia barat. Filsuf-filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates berasal dari wilayah ini. Secara geografis, Balkan memiliki posisi strategis yang penting. Letak geografis berada pada persimpangan tiga benua. Balkan berada di titik temu Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Siapapun yang menguasai Balkan punya akses langsung ke Eropa Tengah melalui Austria-Hungaria, ke Anatolia dan Timur Tengah melalui Istanbul atau Asia Kecil, serta Laut Tengah via Laut Aegea dan Laut Adriatik. Ini membuat Balkan menjadi kunci jalur dagang, mobilisasi pasukan, dan kontrol perdagangan antar benua. Kontrol atas Balkan dapat mempengaruhi akses ke Laut Tengah dan Laut Hitam, serta mengendalikan rute perdagangan yang penting. Kawasan Balkan dekat dengan Selat Dardanella dan Bosporus, jalur sempit yang menghubungkan Laut Hitam ke Laut Tengah. Selat ini vital untuk perdagangan dunia dan pengiriman militer. Balkan penuh dengan pegunungan, sungai, lembah sempit seperti Pegunungan Balkan, Sungai Morava, dan Sungai Valdar yang memberi keuntungan defensif seperti pasukan kecil yang bisa menahan pasukan besar di celah-celah gunung. Hambatan besar bagi serangan cepat, pentingnya kontrol titik-titik sempit seperti lembah, jembatan, atau celah gunung, yang artinya menguasai Balkan berarti menguasai jalur militer, ekonomi, dan politik antar timur dan barat, serta memiliki benteng alami untuk bertahan atau menyerang. Salah satu babak penting dalam sejarah Semenanjung Balkan adalah Perang Balkan Pertama, yang berlangsung sejak 1912 hingga 1913. Perang Balkan I dimulai ketika beberapa negara di Semenanjung Balkan seperti Bulgaria, Serbia, Montenegro, dan Yunani membentuk aliansi untuk menaklukkan wilayah Rumelia yang saat itu masih dikuasai oleh Kesultanan Ottoman Turki. Latar belakang Perang Balkan I. Latar belakang terjadinya Perang Balkan Pertama bermula sejak jatuhnya Kekaisaran Bizantium dan penaklukan Konstantinopel oleh Turki Ottoman pada abad ke-14. Selama berabad-abad, wilayah Semenanjung Balkan secara perlahan jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan-Sultan keturunan Turki dan menjadikan Islam sebagai agama resmi, ternyata memiliki perbedaan budaya dengan mayoritas penduduk Balkan yang menganut Kristen Ortodoks. Perbedaan ini bersamaan dengan munculnya gagasan nasionalisme etnis setelah Revolusi Prancis dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Ottoman yang semakin lemah, memicu semangat kemerdekaan di kalangan penduduk Balkan. Yang pertama, kemunduran Kekaisaran Ottoman. Pada awal abad ke-20, Kekaisaran Ottoman dijuluki Segment of Europe karena kekuatan politik, ekonomi, dan militernya merosot tajam. Kekalahan Ottoman dalam perang-perang sebelumnya seperti melawan Rusia dan Italia membuat banyak wilayahnya di Eropa rentan tertutup. Yang kedua, munculnya nasionalisme di Balkan. Rakyat Balkan seperti Serbia, Bulgaria, Yunani, dan Montenegro mulai mengembangkan semangat nasionalismenya. Banyak bangsa Balkan yang dulunya dikuasai Ottoman ingin memerdekakan bangsa sendiri dan membentuk negara nation state. Seruan untuk membebaskan sesama bangsa dari penjajah Turki menjadi alat politik yang kuat. Yang ketiga, persaingan wilayah dan ambisi ekspansi. Negara-negara Balkan berambisi memperluas wilayahnya, terutama ke daerah Makedonia, Albania, Thrace, atau yang saat ini terbagi menjadi Bulgaria, Yunani, dan Turki, serta Kosovo. Semua masih dikuasai Ottoman pada saat itu. Setiap negara ingin mengklaim wilayah etnis yang sama, sehingga kerjasama di antara mereka pun penuh kecurigaan. Yang keempat, pembentukan Liga Balkan. Serbia, Bulgaria, Yunani, dan Montenegro membentuk aliansi rahasia yang disebut Liga Balkan dengan dorongan diplomatik dari Rusia. Tujuan utamanya yaitu mengusir Ottoman dari Eropa dan membagi wilayah yang ditaklukkan di antara mereka. Liga ini mengatur keserangan
serentak terhadap Ottoman untuk memecah kekuatan lawan. Dukungan dan tekanan internasional. Rusia mendukung Liga Balkan karena ingin memperluas pengaruhnya di Balkan dan mendukung bangsa Slavia, terutama Serbia. Austria-Hungaria menentang ekspansi Serbia karena khawatir Serbia akan menginspirasi kaum Slavia dalam wilayah Austria-Hungaria yang memberontak. Italia baru saja menang perang melawan Ottoman, Perang Italia-Turki 1911 dan 1912, dan merebut Libya, memperlihatkan kelemahan Ottoman dan memotivasi negara Balkan untuk bertindak. Dan yang keenam, situasi khusus di Makedonia. Makedonia menjadi sumber ketegangan utama. Banyak etnis di Makedonia seperti Slavia, Yunani, dan Albania mengklaim bahwa wilayah itu milik mereka. Makedonia adalah daerah kaya dan strategis untuk penghubung jalur Balkan. Kita bahas timeline sebelum Perang Balkan pertama. Tahun 1878, Kongres Berlin, yang hasilnya mengurangi wilayah Serbia, Montenegro, dan Bulgaria setelah Perang Rusia-Turki. Banyak etnis Balkan kecewa karena masih banyak wilayah berpendudukan Slavia tetap dikuasai oleh Ottoman. Tahun 1908, Revolusi Turki Muda dan krisis Bosnia. Di bidang militer, Ottoman tertinggal dalam modernisasi dan peremajaan alat perang. Infrastruktur seperti jalan raya yang dibutuhkan untuk mobilitas pasukan juga masih belum memadai di wilayah Balkan. Pada tahun ini, gerakan Turki Muda di dalam Ottoman melancarkan pemberontakan yang menuntut reformasi dan perubahan negara menjadi monarki konstitusional. Turki Muda mengambil alih kekuasaan di Ottoman dan mencoba memperkuat kekaisaran. Austria-Hungaria menganeksasi Bosnia-Herzegovina, memicu kemarahan Serbia dan Rusia. Kemudian tahun 1911 terjadinya Perang Italia-Turki. Ottoman terlibat dalam perang melawan Italia karena persaingan atas wilayah Libya. Kondisi tersebut membuat Liga Balkan melihat peluang untuk menyerang Ottoman. Liga Balkan memanfaatkan kerentanan yang dialami oleh Ottoman akibat konflik dengan Italia dan ketidakmampuan mereka dalam melakukan reformasi yang diperlukan. Italia menyerang Ottoman di Libya dan Kepulauan Dodecanese. Ottoman kewalahan dan memperlihatkan kelemahannya secara militer. Kemudian pada Maret tahun 1912, pembentukan aliansi Serbia-Bulgaria. Serbia dan Bulgaria menandatangani perjanjian rahasia untuk saling membantu dalam perang melawan Ottoman. Perjanjian ini juga mengatur pembagian wilayah Makedonia jika menang. Beberapa bulan kemudian, Yunani dan Montenegro bergabung dalam perjanjian militer serupa. Keempat negara ini kemudian membentuk aliansi yang dikenal sebagai Liga Balkan pada September 1912. Bulgaria dengan kekuatan militer besar menjadi salah satu negara yang dominan dalam Liga Balkan. Sementara itu, Montenegro yang memiliki wilayah terkecil bergantung pada dukungan militer dari Serbia. Pada saat yang sama, Ottoman menghadapi berbagai masalah internal. Kemudian, pada bulan Mei sampai Juli 1912, Yunani dan Montenegro bergabung. Yunani dan Montenegro ikut membentuk Liga Balkan bersama Serbia dan Bulgaria. Mereka semua setuju berperang melawan Ottoman. Bulan Agustus sampai bulan September 1912, pemberontakan Albania dan Makedonia. Kaum Albania dan rakyat Makedonia memberontak terhadap Ottoman. Ini makin memperlemah posisi Ottoman di Balkan. Oktober 1912, ultimatum Liga Balkan. Liga Balkan mengajukan tuntutan kepada Ottoman untuk memberikan otonomi luas kepada rakyat Kristen Balkan. Ottoman menolak, melihat ini sebagai upaya pemisahan wilayah. Kemudian, tanggal 8 Oktober 1912, Montenegro menyatakan perang. Montenegro menyerang Ottoman lebih dulu, yang secara resmi memulai Perang Balkan pertama. Jika kita ringkas, penyebab terjadinya Perang Balkan pertama yaitu tahun 1817, terjadinya kekecewaan pasca Kongres Berlin. Setelah Perang Rusia-Turki,
Kongres Berlin merevisi hasil kemenangan Rusia dan sekutunya. Kemudian negara-negara Balkan seperti Serbia, Montenegro, dan Bulgaria merasa dirugikan karena wilayah yang dijanjikan dikurangi. Dan banyak rakyat Slavia dan Kristen masih tetap berada di wilayah kekuasaan Ottoman, memicu kekecewaan mendalam. Kemudian terjadinya pembentukan aliansi Liga Balkan. Negara-negara Balkan menyadari mereka tidak bisa melawan Ottoman secara terpisah. Dan tahun 1912 dibentuklah Liga Balkan oleh Serbia, Bulgaria, Yunani, dan Montenegro. Mereka menyusun perjanjian militer rahasia dengan bantuan diplomatik dari Rusia. Lalu muncul ketegangan. Ketegangan meningkat akibat ambisi wilayah yang tumpang tindih, terutama Makedonia, gerakan nasionalisme di Balkan, dan kelemahan Ottoman yang terbukti dalam kekalahan dari Italia. Lalu negara-negara Balkan ini melihat kesempatan emas untuk menyerang. Kemudian terjadi pemberontakan di Albania dan Makedonia. Tahun 1912 terjadi pemberontakan rakyat Albania dan Makedonia terhadap Ottoman. Ini semakin memperlemah posisi Ottoman di wilayah Balkan. Serbia dan Montenegro mulai bergerak ke wilayah utara Albania dan Kosovo. Kemudian terjadinya ultimatum. Pada awal Oktober 1912, Liga Balkan mengirim ultimatum kepada Ottoman, yaitu untuk menuntut otonomi luas bagi rakyat Kristen Balkan. Namun Ottoman menolak karena dianggap akan merusak kedaulatan. Dan terakhir muncullah perang. Montenegro menyatakan perang diikuti oleh Serbia, Bulgaria, dan Yunani. Perang Balkan pertama pun resmi dimulai. Kemudian kita bahas saat terjadinya Perang Balkan pertama. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1912, Montenegro menyatakan perang. Montenegro memulai serangan ke wilayah Ottoman di barat Balkan. Ini menandai resmi pecahnya Perang Balkan I. Konflik ini memiliki beberapa front yang terlibat, terdiri dari front barat, front timur, dan front selatan. Dengan keikutsertaan berbagai negara seperti Montenegro, Serbia, Bulgaria, Yunani, dan Ottoman. Front barat terdiri dari serangan oleh pasukan Montenegro yang mengejutkan Ottoman pada tanggal 7 Oktober 1912. Meskipun Montenegro adalah negara kecil di semenanjung Balkan, mereka berhasil merebut provinsi-provinsi Ottoman yang di pesisir barat Balkan dalam beberapa pekan. Kemudian, tanggal 17 Oktober 1912, Serbia, Bulgaria, dan Yunani menyusul. Beberapa hari kemudian, Serbia, Bulgaria, dan Yunani juga menyatakan perang dengan menyerang dari perbatasannya masing-masing. Respon Ottoman adalah membuat perjanjian damai dengan Italia dan menyerahkan Libya ke Italia. Namun, mereka harus menghadapi serangan dari banyak front secara mendadak, termasuk dari Montenegro, Serbia, dan Yunani di front barat. Front timur adalah wilayah kunci bagi Ottoman karena dekat dengan ibu kota Konstantinopel. Adapun Bulgaria adalah negara yang dominan di front ini. Pertempuran dimulai pada 22 Oktober dengan Bulgaria mengalahkan Ottoman di Blazernat, dan Bulgaria kembali berhasil mengalahkan Ottoman. Serbia dan Yunani juga terlibat dalam pertempuran melawan Ottoman, mengambil alih wilayah-wilayah di Balkan Timur. Front Selatan melibatkan Yunani dalam perang melawan Ottoman. Pertempuran dimulai pada 22 Oktober 1912 dengan kemenangan Yunani di Sarantaporo. Pasukan Yunani kemudian merebut atau mencaplok wilayah-wilayah Ottoman di sebelah utara dan timur Yunani. Mereka juga menduduki pulau Lemos dan memblokade Selat Dardanelles. Karena tekanan dari Yunani dan negara-negara lain di front selatan, pasukan Ottoman di Saloniki menyerah pada tanggal 8 November. 23 sampai 24 Oktober 1912, pertempuran Kumanovo. Serbia menang atas pasukan Ottoman di Makedonia, membuka jalan Serbia menuju Skopje. Kemudian November 1912, Bulgaria menyerang Thrace. Bulgaria mengepung kota penting Edirne atau Adrianople dan menggerak mendekati Istanbul. Ottoman terancam kehilangan sisa wilayah Eropanya. November 1912, Yunani memenangkan Thessaloniki.
Yunani merebut kota Thessaloniki atau pelabuhan besar di Laut Aegea dari Ottoman. Kemudian, 28 November 1912, Albania memproklamasikan kemerdekaannya. Ismail Kemali mendeklarasikan kemerdekaan Albania di Flora, mencegah Serbia dan Montenegro menguasai seluruh pantai Adriatik. Kemudian Desember 1912, Gencatan senjata sementara. Gencatan senjata sementara terjadi setelah tekanan dari kekuatan besar Eropa. Perundingan damai diadakan di London. Kemudian, pada bulan Januari 1913, kudeta Turki. Faksi radikal Turki mudah menggulingkan pemerintah Ottoman karena malu atas kekalahannya. Kemudian, pada bulan Maret 1913, jatuhnya Edirne. Setelah pengepungan panjang, Bulgaria berhasil merebut Edirne atau Adrianople, salah satu simbol kemenangan terbesar Liga Balkan. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 Mei 1913, Perjanjian London. Setelah Perang Balkan, negara-negara Balkan mencoba menyelesaikan konflik melalui perundingan damai. Di London pada 1911 sampai 1913, perang resmi berakhir. Ottoman menyerahkan hampir semua wilayahnya di Eropa kepada negara-negara Balkan. Namun, perundingan tersebut gagal menentukan pembagian wilayah yang memuaskan. Masalah pembagian wilayah, terutama di Makedonia, memicu ketegangan baru antar sekutu sehingga menyebabkan meletusnya Perang Balkan Kedua pada tahun 1913. Kalau kamu suka cerita-cerita perang kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan siap-siap untuk cerita selanjutnya di channel Denting Sejarah. Karena setiap pertempuran selalu menyimpan kisah yang gak pernah mati.